Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya takdimi pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Abdul Aziz Wahab MAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Dan tak lupa pula yang saya hormati Bapak Muhammad Ahyar Ma'arif MPDI selaku dosen pembimbing PPLK di Sirojul Ulum. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Siti Munawaroh. Di sini saya akan menjelaskan artikel penelitian tindakan kelas yang berjudul Efektivitas Metode Demonstrasi dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Fikih, Sedekah dan Hadiah kelas 10 di MA Sirojul Ulum. Baik, perlu kita ketahui bahwa pendidikan itu merupakan pondasi utama dalam pengembangan intelektual dan moral di kehidupan kita, terutama bagi siswa. Karena pendidikan itu dapat membentuk karakter dan etika dari siswa itu tersendiri, terutama pada mata pelajaran fikih. Karena mata pelajaran fikih ini adalah salah satu aspek penting dalam dunia pendidikan karena eh, hal ini berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari dan juga dapat melatih karakter-karakter siswa di kehidupan sosial dan masyarakat mereka. Nah, perlu kita ketahui bahwa di antaranya topik yang paling penting dalam ilmu fikih itu terutama ada pada materi tentang sedekah dan hadiah. Nah, dalam materi ini kita diajarkan untuk tidak hanya memiliki moral saja, tapi juga dapat menghargai orang-orang yang lebih membutuhkan di bawah kita. Nah, kita sebagai orang-orang yang sudah berkecukupan di kehidupan kita diajarkan dalam materi sedekah dan hadiah ini untuk beretika dan bersosial dan juga melatih moral kita untuk menghargai mereka yang lebih membutuhkan daripada kita. Nah, sedekah dan hadiah ini merupakan aspek penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Hal ini mengajarkan siswa-siswa kita, bahkan saya sendiri, untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah, sedekah ini merupakan ibadah. Ibadah yang mana kita dalam bersedekah ini tidak akan mengurangi sedikit pun rizki yang kita dapatkan dari Allah. Bahkan kita jika mengingat orang-orang yang di bawah kita dan kita bersedekah memberikan hadiah kepada mereka, kita akan mendapatkan berkali-kali lipat dari Allah dan kita juga akan mendapatkan ketenangan hati. Kita diajarkan untuk berbuat baik kepada orang lain. Maka dari itu, guru atau pendidik di sekolah terutama pada tingkat madrasah aliyah di sini mengajarkan untuk pada bab sedekah ini untuk menekankan agar mereka segera memahami dan dapat mempraktekkan langsung di masyarakat, di lingkungan masyarakat sekitar. Nah, demikian guru di sini menggunakan metode demonstrasi agar mereka itu segera mempraktekkan bab sedekah dan hadiah ini. Baik, di sini metode penelitian yang guru lakukan di dalam kelas itu meliputi apa saja di sini? Yang pertama ada yang namanya desain penelitian. Nah, desain penelitian ini pasti ada subjek dan objek. Yang pertama itu guru, ada guru dan juga siswa-siswa kita di kelas. Nah, di pertama-tama guru itu menjelaskan materi tentang sedekah dan hadiah agar mereka memahami pentingnya bersedekah dan memberi hadiah. Nah, perlu kita ketahui bahwa seseorang yang bersedekah itu bukan hanya berupa harta ataupun benda ataupun barang, tetapi sedekah itu bisa berupa tingkah laku kita setiap hari, yaitu dengan hanya kita memberikan senyuman kepada orang lain itu juga sudah merupakan bentuk dari sedekah. Nah, penjelasan ini guru sudah menjelaskan tentang materi tentang bab sedekah dan hadiah. Nah, guru juga melakukan memberikan pertanyaan. Nah, setelah itu guru memberikan pertanyaan di kelas bagaimana guru itu mengetahui
bahwa siswanya ini sudah paham tentang sedekah dan hadiah di sini. Nah, pertama, guru memberikan soal individu, yakni menyiapkan pertanyaan tentang bab sedekah dan hadiah. Dan murid-murid di sini diperkenankan untuk menjawab satu persatu tentang bab sedekah dan hadiah di sini, dan alhamdulillahnya mereka sudah memahami apa yang guru tersebut jelaskan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya itu ada subjek penelitian. Siapa saja subjek penelitian itu? Nah, peneliti ini meneliti pada kelas 10 di MA Sirojul Ulum, dan kebetulan di dalam kelas tersebut terdapat 5 orang yang mana dibagi menjadi 2 kelompok. Yang yang pertama, kelompok pertama adalah kelompok eksperimen, dan yang kedua adalah kelompok kontrol. Seperti itu. Nah, apa saja instrumen-instrumen penelitiannya? Nah, yang pertama itu melalui tes individu, yaitu pertanyaannya meliputi tentang materi sedekah dan hadiah. Apa saja di situ? Ya, hikmah dari sedekah dan hadiah, apa yang kita dapatkan dari bersedekah dan memberi hadiah, pengertian sedekah dan pengertian hadiah, bagaimana hukum sedekah dan hadiah, seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu tes membuat kelompok, yaitu analisis gambar. Guru menyiapkan sebuah gambar, lalu mereka dianjurkan untuk meneliti gambar tersebut dan mempraktekkan ke depan dan menjelaskan apa yang ada di gambar tersebut. Seperti itu. Hal ini memudahkan siswa untuk mempraktekkan langsung nanti ketika mereka sudah berada di masyarakat. Seperti itu. Baik, di sini untuk selanjutnya adalah manfaat metode demonstrasi tersendiri. Nah, apa saja manfaatnya? Nah, melalui metode demonstrasi ini, mereka dapat melihat secara langsung bagaimana pribadi mereka dalam konsep menggunakan praktek tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Nah, karena dengan menggunakan metode demonstrasi ini, mereka kan sudah langsung mempraktekannya di kelas. Nah, tinggal mempraktekannya ketika di kehidupan masyarakat. Seperti itu. Jadi, bisa dibilang metode demonstrasi ini berhasil karena siswa dapat memahami secara langsung dan mempraktekannya ketika sudah berada di masyarakat. Nah, tentu materi tentang sedekah dan hadiah ini dibilang tidak terlalu sulit karena mudah dipahami, mudah dipraktekkan, dan dipelajari setiap hari. Baik, mungkin kesimpulan dari penjelasan ini adalah metode demonstrasi itu merupakan teknik pengajaran yang sangat berguna bagi guru-guru yang ada di MA Sirojul Ulum. Karena hal ini sangat berguna, pendekatan ini juga dapat mudah diterapkan, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, contohnya ketika mereka berada di sekolah, mereka melihat temannya tidak mempunyai pena ataupun pensil, penggaris ataupun alat-alat sekolah lain, dan mereka bisa memberikan pinjaman atau bisa mereka memberikannya kepada temannya, seperti itu. Nah, teknik ini telah terbukti meningkatkan hasil belajar pada siswa di kelas 10 MA Sirojul Ulum. Nah, maka dari itu bab sedekah dan hadiah ini sangat mudah dipelajari oleh mereka, apalagi dengan menggunakan metode demonstrasi seperti ini. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mungkin dari awal pembahasan sampai akhir jika ada salah kata mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.